Beberapa hari yang lalu ada sebuah perayaan yang mungkin seluruh dunia merayakan yang namanya Father's Day. Hari di mana anak-anak menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada orang tua mereka, khususnya kepada ayah mereka, karena ayahnya sudah mendidik mereka dengan baik. Tahukah saudara bahwa peranan seorang ayah di dalam keluarga bukan hanya sekedar menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anak, mencukupkan semua kebutuhan mereka, tetapi peranan seorang bapa atau peranan seorang ayah adalah mendidik mereka dengan baik, dengan nilai-nilai kehidupan, norma-norma di dalam kehidupan. Tapi lebih daripada itu semua, didik mereka untuk menjadi takut akan Tuhan, sehingga Alkitab bilang bahwa keturunan daripada anak-anak kita akan perkasa di bumi ini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara ingat cerita daripada Ayub. Alkitab mencatat Ayub harus bangun pagi-pagi mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kemudian Ayub harus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun buat anak-anaknya. Karena anak-anaknya sering buat pesta setiap malam, dan yang Ayub takutkan sebagai seorang ayah adalah mungkin ada tindakan, mungkin ada kata-kata yang diucapkan oleh anak-anaknya yang menyakiti hati Tuhan. Itu yang membuat sehingga setiap pagi Ayub harus memohon ampun kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Ada contoh lain di dalam Alkitab, di mana ketika Abraham ingin mencari jodoh buat anaknya Ishak, Abraham harus memanggil orang kepercayaannya yang bernama Eliezer. Abraham bilang sama Eliezer, "Eliezer, tugasmu adalah cari calon istri daripada Ishak. Cari orang Israel asli, kerabat dekat dengan mereka." Kenapa bisa seperti itu? Karena Abraham mengerti akan janji Tuhan, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham bisa mengalir kepada anak-anaknya. Dan terbukti ketika Ishak dapatkan Ribka, maka mereka berdua dikaruniai dua orang anak oleh Tuhan. Salah satunya adalah Yakub, sehingga Yakub memiliki keturunan 12 suku Israel. Dan pada akhirnya Israel hari ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai seorang ayah, Abraham tidak masa bodoh dengan memilih istri dari anaknya Ishak. Dia bertanggung jawab untuk kehidupan kelangsungan daripada Ishak, dan itu yang membuat sehingga keturunan mereka diberkati Tuhan. Ada sebuah ritual di Israel di mana setiap anak-anak yang sudah menginjak remaja atau usia 12 tahun, maka setiap orang tua akan bawa mereka ke sinagog atau di tembok ratapan untuk mulai memperkenalkan Taurat kepada mereka. Orang Israel biasa sebut dengan namanya bar mitzvah. Bagi anak-anak laki-laki dikatakan bar mitzvah, sedangkan perempuan bat mitzvah. Kalau kita mungkin lebih mengenal yang namanya katekisasi, kira-kira seperti itu. Nah, usia 12 tahun mereka akan dibawa ke sinagog, tembok ratapan, dan mereka akan diperkenalkan untuk lebih mendalami firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan yang luar biasa, yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anak ini mengenal Tuhan, membawa anak-anak ini sampai di sinagog adalah seorang ayah. Di mana mulai dari pintu gerbang paling depan, ayah itu akan mendukung dia, menggendong dia, dan kemudian sepanjang perjalanan mereka akan berpesta, ada yang tiup shofar, mereka akan selalu memuji Tuhan, sampai pada akhirnya anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan, dan semua rabi-rabi akan menumpangkan tangan di atas anak yang dipersembahkan, yang dibawa kepada Tuhan, yang namanya bar mitzvah. Sehingga jangan heran anak-anak orang Israel bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi saya bilang, itu tugas dari seorang ayah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara bisa melihat bagaimana betapa pentingnya peranan seorang ayah untuk kelangsungan anak-anaknya. Di mana bukan cuma sekedar menyediakan yang mereka butuhkan, tapi lebih dari itu, mereka bertanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka takut akan Tuhan. Orang tua saya adalah seorang pendeta. Dia bangun beberapa gereja, baik yang ada di Manado,
di Palu, dan di beberapa tempat. Dia dipanggil sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tetapi di samping pekerjaannya seorang pendeta, papi saya adalah seorang profesional. Dia dipercayakan oleh negara sebagai anggota dewan selama 2 periode. Bukan cuma itu, dia bisa mencapai karir di kepolisian dengan pangkat AKBP, perwira menengah. Bahkan waktu orang tua saya dipanggil pulang sama Tuhan, oleh negara diberikan penghormatan, dikubur di Taman Makam Pahlawan. Orang tua saya sudah mencapai apa yang mungkin kami anak-anak tidak bisa mencapainya. Dia sudah mencapai semuanya itu. Tapi yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua saya, bahwa dia mendidik kami anak-anak untuk takut akan Tuhan. Secara materi, kami tidak berkekurangan dengan jabatan yang disandang oleh orang tua saya. Dia mencukupkan semua kebutuhan kami anak-anak. Tapi sekali lagi yang saya katakan, bukan cuma kehidupan kami, kebutuhan kami yang dia cukupkan, tapi dia mendidik kami untuk takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu yang membuat saya hari ini melayani Tuhan. Bahkan anak saya Gio sudah belajar melayani Tuhan di dalam bidang pujian. Semua itu terjadi karena peranan seorang ayah. Betapa pentingnya peranan Bapa di dalam kehidupan anak-anak kita. Pesan saya kepada setiap bapak-bapak, didiklah anak-anak takut akan Tuhan. Didiklah mereka dengan norma-norma, nilai-nilai kehidupan yang baik. Saudara mungkin bisa mencukupkan kebutuhan mereka, bahkan lebih daripada itu saudara bisa cukupkan. Tetapi sekali lagi, jangan pernah abaikan yang namanya kerohanian. Didik mereka dengan baik, supaya kita bisa melihat apa yang janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi ini. Mungkin ada di antara saudara yang tidak mendapatkan pendidikan langsung oleh ayahmu, karena mungkin engkau lahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan, atau ketika engkau lahir, orang tuamu, ayahmu sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Pesan saya, jangan pernah berkecil hati. Lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan. Dia adalah Bapamu yang baik. Bapamu yang baik akan memelihara engkau, menyediakan apa yang kau butuhkan, dan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan masa depan yang baik, Tuhan pasti akan beri di dalam kehidupan. Tetap kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus